Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Irfan Jani, NIM 2120005. Akan mempresentasikan makalah filsafat pendidikan kelompok 3 dengan poin A, pengertian potensi manusia. Potensi manusia menurut pandangan Islam tersimpul pada Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah yang berjumlah 99. Pengembangan sifat-sifat ini yaitu pada diri manusia, yaitu adalah ibadah. Sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Diperintahkan mengerjakan ibadah formal terkandung dalam rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat bertujuan untuk mensucikan niat dan pikiran manusia dari segala syirik. Salat hendaknya didahulukan oleh kesucian badan, yaitu dengan berwudu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Lalu potensi manusia menurut Al-Quran, yaitu potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, potensi rohani, yaitu spiritual, dan potensi akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Mari selanjutnya kita dengarkan penjelasan materi dari Saudari Nila. Kepada Saudari Nila, dipersilakan. Baiklah, saya Nila Sakiah, NIM 2120067. Di sini saya akan membacakan poin bagian B, yaitu macam-macam potensi manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, potensi fisik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saja, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Dan yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsinya yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Dan yang ketiga yaitu potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan, yang berfungsi untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Dan yang keempat yaitu potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia, yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Dan yang kelima yaitu potensi daya juang. Potensi ini sama seperti potensi mental spiritual. Potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Dan yang keenam yaitu potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berpikir, maka berpikirlah. Logikanya, orang hanya disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru. Dan yang terakhir yaitu potensi emosi. Potensi yang lain ialah potensi dalam bidang afeksi atau emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, dan cenderung kepada keindahan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bella.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Elvindra, NIM 21273 akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu mengenai C. Hubungan potensi manusia dan pendidikan. Hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungan manusia, dan manusia dengan Tuhan, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Keinginan manusia sepanjang sejarah untuk menjadikan individu maupun kelompok tertentu untuk menjadi lebih pintar, cerdas, lebih berkualitas, berkuasa, dan lebih dalam segala hal adalah sifat alamiah dan manusiawi. Namun, pemenuhan kehendak naluri tersebut kadangkala terjadi dengan pemaksaan kehendak yang serba maksimal, sehingga tanpa kita sadari kita terjebak dalam permasalahan yang baru. Pendidikan tanpa mengindahkan masalah pedagogi akan menimbulkan pemaksaan murid untuk menerima kesimpulan sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan dan hanya mengikuti standar kurikulum yang tertuang dan materi yang kaku. Selanjutnya, fenomena semacam ini memperkenalkan pada murid sebuah sistem kekerasan. Kenyataan di atas kesimpangan tersebut berdampak luas pada keenggangan murid dalam bidang-bidang ilmu tertentu atau muncul polarisasi ilmu-ilmu tertentu tanpa pemikiran yang kritis. Di samping itu, fenomena ini akan menimbulkan dampak pada psikologis yang amat dalam terhadap anak dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya, kegagalan dalam menerapkan dasar-dasar atau fundamental konsep pedagogi dalam proses pendidikan telah menimbulkan reaksi-reaksi negatif di kalangan pelajar dan merespon konsep yang seluruh proses pendidikan itu sendiri. Persamaan antara Ibnu Khaldun dan Reinhardt tidak hanya pada sikap mereka yang kritis terhadap pola-pola pendidikan pada masa mereka masing-masing, namun ada pada takaran praksis pembelajaran agama Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini menekankan pada pembelajaran kepercayaan, keyakinan yang benar antara akidah, pengalaman ibadah, serta istiqomah dalam syariah, serta pembiasaan etika dan moral Islam atau akhlak manusia. Dalam konteks pembelajaran modern, materi, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam harus ditekankan pada proses pembelajaran efektif melalui penanaman pengetahuan moral atau moral knowing yang dilanjutkan dengan kesadaran moral understanding, dan yang terpenting adalah perilaku moral atau moral action. Di samping juga tidak dapat dikesampingkan pembelajaran kognitif dan psikomotoriknya. Sedangkan dalam konteks manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, pendidikan Islam harus menumbuh kembangkan potensi dasar anak dalam upaya melaksanakan tugas-tugas kekhalifahnya. Potensi-potensi itu dapat mengacu berbagai fitrah yang dimiliki manusia dalam upaya memakmurkan bumi ini. Hanya sekian materi dari saya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.